Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran dalam belajar pada hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu mengenai dosa besar. Kalau kemarin kita itu membahas mengenai dosa besar, yaitu membunuh, kemudian liwat dan juga LGBT, sekarang kita akan membahas poin keempat, yaitu mengenai meminum khamar. Nah, dinamakan khamar sendiri itu karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Nah, Muhammad Qurasyab sendiri menjelaskan khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahannya. Nah, minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar oleh orang normal, maka meminum itu adalah khamar, sehingga haram hukum meminumnya. Baik diminum banyak maupun sedikit, serta baik ketika ia meminum itu memabukkan secara faktual atau tidak. Nah, maka jenis khamar itu tidak hanya berarti minuman keras yang terbuat dari anggur, tetapi mencakup segala sesuatu yang memabukkan, apakah ia berbentuk minuman ataukah dalam bentuk lain, seperti makanan, tablet, sigaret atau dihisap, cairan yang disuntikan, dan sebagainya. Kemudian, apa sajakah dampak dari meminum atau mengkonsumsi khamar ini? Di antaranya yang pertama itu melanggar larangan Allah. Di antara hikmah dilarangnya khamar adalah untuk melindungi akal manusia, karena apabila seseorang mengkonsumsi khamar, maka akan hilang akalnya, sehingga membawa dampak kepada perbuatan jahat lainnya, seperti misalnya itu membunuh, bisa saja mencuri, dan lain-lain. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan perilaku mengkonsumsi khamar ini sama dengan perilaku setan. Untuk itu, kita harus dapat menghindari. Kemudian yang kedua yaitu memicu perbuatan jahat lainnya. Minum minuman keras merupakan dosa yang paling besar dan tidak diragukan lagi bahwa perbuatan itu merupakan induk dari segala keburukan, dan orang yang meminumnya akan dilaknat oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu terlarang melaksanakan ibadah. Nah, Al-Quran sendiri menjelaskan tentang bahaya mabuk-mabukan yang dikaitkan dengan masalah ibadah. Karena ibadah harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, maka tidak akan dapat dipenuhi oleh orang yang kehilangan akal atau sedang mabuk. Yang keempat yaitu menimbulkan gangguan mental organik. Nah, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik atau GMO, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan juga berperilaku. Nah, yang kelima yaitu mendapatkan sanksi. Tidak hanya mendapatkan sanksi agama, tetapi juga mendapatkan sanksi hukum, yaitu hukum pidana. Nah, agar kita tidak terjerumus dalam perilaku meminum khamar ini, kita perlu menghindarinya. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama yaitu dengan meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal saleh. Yang kedua yaitu meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuk ini adalah perbuatan keji dan diancam akan masuk neraka. Yang ketiga yaitu menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan itu bisa merusak masa depan. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas akhlak. Yang kelima meningkatkan wawasan dengan kreativitas diri. Yang keenam yaitu menghindari diri dari lingkungan yang tidak baik. Nah, di antara beberapa larangan tersebut itu terkandung beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama yaitu masyarakat terhindar dari kejahatan.
Kemudian yang kedua yaitu menjaga kesehatan jasmani dan juga rohani dari penyakit yang ditimbulkan karena pengaruh meminum alkohol atau narkotika. Yang ketiga yaitu masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras. Yang keempat yaitu menjaga hati agar tetap takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin kelima yaitu mengenai judi. Nah, judi itu diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang tidak bisa diduga sebelumnya. Nah, dalam pengertian syar'i sendiri merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang akan mengambil uang tersebut. Nah, unsur-unsur judi yang pertama adalah permainan, yaitu biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Nah, lebih parahnya lagi, yang terlibat dalam perjudian ini tidak selamanya itu para pemain, tetapi bisa jadi penonton atau siapa saja yang memanfaatkan permainan tersebut untuk taruhan, apapun bentuknya. Yang kedua yaitu adanya unsur untung-untungan. Nah, unsur yang kedua ini yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan. Begitu juga orang yang tidak terlibat dalam permainan melakukan tindakan spekulasi atau untung-untungan untuk menebak pemenang dari permainan atau perlombaan yang diadakan. Yang ketiga yaitu adanya taruhan. Nah, unsur taruhan ini merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang dalam permainan atau perlombaan yang dijadikan taruhan. Taruhan yang diperolehkan atau dipertaruhkan oleh penjudi bisa berupa uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Kemudian apa sih dampak dari berjudi ini? Nah, dampak dari judi itu diantaranya yang pertama, judi adalah perbuatan rij, berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Yang kedua yaitu judi adalah perbuatan setan. Yang ketiga yaitu merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kemudian yang keempat yaitu menghilangkan semangat untuk bekerja. Yang kelima, melupakan zikrullah dan salat, karena orang yang berjudi akan selalu merasa tidak puas dengan apa yang diperolehnya. Andaipun menang, maka ia akan senantiasa merasa belum cukup dengan hasil judinya, apalagi kalah. Kemudian cara menghindari perilaku berjudi, yang pertama yaitu para tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Yang kedua yaitu setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Yang ketiga yaitu setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara, dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal saleh. Yang keempat yaitu berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Yang kelima yaitu senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah, baik terhadap keluarga, lingkungan, maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu ada hikmah larangan perilaku judi. Yang pertama yaitu melindungi kehidupan sosial akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. Yang kedua yaitu etos kerja akan meningkat, sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. Yang ketiga yaitu rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. Yang keempat, masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang kelima yaitu menumpuk rasa malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia.
Yang keenam yaitu terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan juga marwah atau kehormatan setiap individu maupun masyarakat. Kemudian bentuk dosa besar selanjutnya yaitu mencuri. Nah, pengertian mencuri sendiri menurut KBBI, mencuri ini diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Nah, biasanya itu dengan cara bersembunyi-sembunyi. Ada beberapa dampak dari mencuri ini. Di antaranya dampak bagi pelakunya adalah yang pertama, mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar oleh rasa bersalah dan takut jika perbuatannya itu terbongkar. Yang kedua yaitu mendapatkan hukuman. Nah, apabila seseorang itu tertangkap, seorang pencuri ini akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu mencemarkan nama baik. Nah, seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya itu akan tercemar di masyarakat. Yang keempat yaitu merusak iman. Nah, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertaubat, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian dampak bagi korban dan juga masyarakat. Yang pertama yaitu menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian ini akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Yang kedua yaitu menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya itu sedang terancam. Yang ketiga yaitu munculnya hukum rimba. Nah, perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut, akan menimbulkan hukum rimba, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Kemudian yaitu bagaimana cara kita menghindari perilaku mencuri ini. Yang pertama yaitu dengan cara mensyukuri nikmat. Yang kedua yaitu menghormati hak milik orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan etos kerja. Nah, hikmah larangan mencuri ini sendiri yaitu yang pertama terjaminnya hak milik. Seorang akan menjadi tenang karena harta bendanya yang diperoleh itu terlindungi dari pencurian. Yang kedua yaitu setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. Yang ketiga, terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. Yang keempat yaitu dengan adanya ancaman bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian lagi. Nah, demikian pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.